Ya, selamat siang, saudara. Selamat pagi, saudara Andi. Saudara Andi, selamat siang, selamat pagi. Halo. Halo. Baik, kita kasih turun ya. Kita kasih turun. Kita kasih kesempatan kepada muslim yang lain. Kita kasih naik ada sebentar, saya ada apa ini? Which of this object make? Sebentar, sabar teman-teman ya. Ini saya ada, aduh, ada apa ini ya? Coba. Which object on the head? Oke, ini dan ini. Oke, sebentar, ada anu tadi. Semacam gambar-gambar untuk kita cocokkan itu loh. Ya, kita kasih naik ada Rijal Motor. Waduh, Rijal Motor lagi. Rijal Motor lagi. Oke, silakan Rijal Motor. Dis. Ya, gimana Rijal? Itu pentingnya otak dan akal. Nah, itu lagi kan. Ketika Anda memakai otak dan akalmu, maka Anda bisa mengetahui mana Tuhan yang Maha Kuasa dan mana Tuhan abal-abal. Tuhan abal-abal itu contohnya Tuhan ketika dia melakukan perkelahian atau bergulat, dia akan mengalami patah-patah, dia akan dikalahkan. Itu dengan orang yang sudah tua saja dia bergulat, dia kalah, apalagi dengan aku, orang yang masih muda yang itu. Makanya gunakan akal. Jangan ngos-ngosan gitu Rijal, jangan ngos-ngosan. Kau macam orang mau melahirkan. Tahan, pelan. Tarik nafas dulu. Tarik nafas. Pelan. Udah Jumatan? Sudah Jumatan? Belum, bentar lagi. Belum. Gini Rijal. Baik, dia mengutip, oke, kita jelaskan. Dia mengutip kejadian di mana Yakub itu bergulat ya dengan Allah. Baik. Begini, Rijal. Kamu mengatakan bahwa ini Tuhan-Tuhanan ini. Gimana nih, masa kalah bergulat sama manusia gitu ya? Gini. Saya mau kasih tahu sama kamu Rijal, di dalam Al-Qur'an. Ini sebelum saya tanggapi gini. Di dalam Al-Qur'an Santai saja. Kok ketawa? Jangan panas. Diam dulu biar saya jawab. Di dalam Al-Qur'an ada kata-kata Israel, betul? Ya Bani Israel, betul? Iya, benar. Oke. Sekarang saya mau tanya sama kamu Rijal, apa arti Israel? Israel itu adalah Mulai ngarang. Artinya dan ayatnya, mana ayatnya? iya itu. Bani Israel itu anak-anak. Bukan Bani Israel. Israel itu apa artinya? Arti Israel. Iya itu. Suku yang anak-anak. Waduh, artinya saya tahu itu merujuk kepada satu kaum. Tahu saya. Yang saya tanya makna dari kata itu apa? Jadi kau mengelak dengan Kok malah ketawa? Nanti saya jawab ke situ. Ya, kau jawab Nanti aja. itu saya jawab. Rijal, dengar. Kamu jawab tahu atau tidak tahu? Enggak, kau harus mengasih pencerahan kepada orang-orang. Baik. Kalau gitu kamu diam. Dengar omongan saya. Dengar. Begini Rijal ya. Arti Israel di dalam Bible itu artinya bergumul. Bergumul dengan El. El itu adalah Elohim ya, atau Tuhan begitu. Itu artinya. Nah, ini Tuhanmu, ini Allah ngambil kata itu. Tapi dia nggak tahu artinya apa. Terus kamu heran, bagaimana ini? Masa ada Tuhan bergumul sama manusia?
Nah terus kenapa kata itu kau ambil ada di Quranmu? Ah, itu masalahmu. Inilah saya bilang orang nyolong, tapi dia nggak tahu yang dicolongnya itu menontok kepalamu sendiri. Gini, sebenarnya gini, ya. Saya akan bacakan ayatnya ya, sebentar. Jadi begini Rijal ya. Ya, nih. Sebentar, saya bukakan ya. Itu ada di dalam kitab Kejadian pasal yang 32. ke-30. Sebentar, saya bacakan. Saya jawab pertanyaanmu. Aku lebih paham Alkitabmu daripada kau sendiri. Itu ada di Mau saya jawab? Mau saya jawab? ayat 22. Nanti kalau saya tanya balik nanti kamu bingung loh, ya. Sebentar. Kejadian pasal yang ke-32 ya. Bagaimana di sini Yakub bergumul. Nih ya, saya bacakan. Kita putar balik dulu. Sebentar, kita putar balik. Sabar, kita putar balik kameranya. Ya nih, ya. Dengar Rijal ya, lihat nih. Pasal pergumulan Yakub dengan Allah nih. Pada malam itu Yakub bangun dan seterusnya. Aduh agak buram sebentar. Nah, ini. Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seterusnya nih, dan seterusnya di sini. Nah ini. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga siapa namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu bertanyalah Yakub, mana ini? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya lah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Nah, jadi di sini Rijal yang perlu kamu ketahui, jadi kata Allah ini bisa merujuk juga kepada para malaikat, ya. Jadi di sini yang bergumul dengan Yakub ini adalah malaikat Tuhan. Ya, tetapi malaikat Tuhan itu memang dia title-nya juga adalah Allah. Jadi kata Allah itu bisa merujuk kepada makhluk-makhluk spiritual, makhluk-makhluk dari dimensi lain. Nah, misalnya ayat itu juga ada ketika malaikat Tuhan datang menemui, nih saya bacakan lagi ayat dukungannya ya. Nanti habis ini saya tanya balik kamu nih, masalah yang sama ya. Misalnya bagaimana di sini Manoah, ya Manoah. Lihat nih ya. Sebentar nih. Saya tunjukkan bahwa malaikat itu juga itu disebut juga sebagai Allah ya. Sebentar. Oke, kita baca dari mulai Kejadian pasal yang ke-13 ya. Kejadian pasal yang ke-13. Pelan-pelan teman-teman ya. Kita sabar menjelaskan kepada muslim yang bertanya tentang Bible. Oke. Sabar ya. Sabar Rijal, sabar. Ntar dulu, aku mau pertegas dulu, Dis. Kau kan mengatakan kata Allah ketika bergulat dengan Yakub itu adalah malaikat. Betul, malaikat di situ, malaikat Tuhan di situ. Right. Baik, silakan. Ya, betul di situ malaikat Tuhan, dan malaikat Tuhan itu juga Allah di dalam Bible. Malaikat itu juga disebut Allah di dalam Bible. Oke ya. Jadi bisa kita artikan saja kata Allah itu serampangan. Kadang malaikat, kadang Allah Bapa, kadang Roh Kudus, Gak serampangan. Allah itu title di situ. Allah itu title bukan Allah. Baik ya. Sebentar. Oke nih ya. Nih. Sudah ketemu ayatnya, saya balik dulu. Nah ini. Lihat ya. Kelihatan di sini? Nih. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah, maka naiklah malaikat. Nih perhatikan. Naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Nah ini.
Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Jadi kata Allah ini juga dia merujuk kepada malaikat Tuhan ini. Teofaninya Allah itu sendiri. Kalau kita bilang Allah jangan ini ya, jangan bilang nanti muslim ini langsung kegeeran dibilangnya itu Allah. Oke, saya sudah jawab pertanyaan kamu ya. Sekarang saya mau tanya kamu balik. Gini, kamu ini mau ditanya balik kamunya. Kamu kan sudah nanya balik, sudah saya jawab. Sekarang bolehkah saya bertanya kepada kamu balik? Bisa nggak saya bertanya balik dengan kepada kamu? Mana yang Allah itu malaikat, mana yang Allah itu Baik, Bapa. kamu di bawah saja kalau begitu, takut ditanya.